Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Azizah dengan NIM 20102050084, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai play terapi untuk anak-anak korban bencana alam yang mengalami trauma post-traumatic stress disorder atau PTSD. Play terapi dalam PTSD. Ketika seseorang yang mengalami trauma tetapi tidak diatasi segera, maka dapat memunculkan gangguan yang disebut dengan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Definisi PTSD merupakan reaksi maladaptif yang berkesinambungan pada suatu kejadian traumatis. Nah, gangguan ini juga bisa dialami oleh seseorang yang mengalami trauma pada waktu kecil, misalnya pembulian, kekerasan, atau bahkan mengalami pelecehan. Nah, peristiwa-peristiwa inilah jika tidak diatasi dengan segera, menimbulkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Pendekatan atau terapi psikoanalisis sendiri beranggapan bahwa perilaku tidak wajar atau abnormal pada seseorang terjadi disebabkan dari faktor-faktor endopsikis, yaitu kecemasan, trauma, dan konflik tidak sadar, yang mengganggu dalam penyesuaian diri seseorang. Sigmund Freud yang merupakan penggagas teori ini mengatakan hakikat pribadi seseorang terletak tersembunyi pada ketidaksadaran, bukan pada yang ditampilkan secara sadar. Sigmund Freud berpendapat bahwa gangguan jiwa yang terjadi pada masa dewasa umumnya berasal dari pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak. Dari uraian singkat ini bisa disimpulkan bahwa terapi psikoanalisis merupakan teknik atau metode pengobatan yang melakukan penggalian permasalahan dari pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa kecilnya, serta memunculkan dorongan-dorongan yang selama ini tidak disadari. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 5 topik penting, yakni yang pertama adalah definisi dari PTSD itu sendiri, yang kedua gejala dari PTSD, yang ketiga faktor risiko dari PTSD, yang keempat diagnosis mengenai PTSD, dan yang kelima adalah penanganan PTSD menggunakan terapi psikoanalisis. Selanjutnya yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari PTSD. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan stres yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderita teringat pada kejadian traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Post-traumatic stress disorder ini merupakan respons secara psikologis setelah terjadinya peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa atau fisik dan melampaui batas kemampuan untuk bertahan, mengatasi, atau menghindar dari peristiwa tersebut. Respon dari PTSD secara umum berupa kecemasan yang hebat dan mendadak yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari seseorang. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai gejala dari PTSD. Gejala PTSD ini muncul setelah seseorang mengalami peristiwa yang membuatnya trauma. Waktu kemunculannya bisa beberapa bulan atau beberapa tahun setelah kejadian traumatis tersebut. Tingkat keparahan dan lamanya gejala juga berbeda-beda pada tiap penderita. Nah, beberapa gejala yang menunjukkan seseorang mengalami PTSD, yang pertama adalah ingatan pada peristiwa traumatis. Pengulangan pengalaman trauma ditunjukkan dengan selalu teringat akan peristiwa yang menyedihkan yang telah dialami penderita. Adanya flashback atau merasa seolah-olah peristiwa yang menyedihkan tersebut terulang kembali. Kedua, adanya nightmares atau mimpi buruk tentang kejadian-kejadian yang membuatnya sedih. Dan reaksi emosional serta fisik yang berlebihan karena dipicu oleh kenangan akan peristiwa yang menyedihkan. Penderita PTSD seringkali teringat pada peristiwa yang membuatnya trauma. Bahkan penderita merasa seakan mengulang kembali kejadian tersebut. Ingatan terhadap peristiwa traumatis tersebut juga seringkali hadir dalam mimpinya.
sehingga penderita tertekan secara emosional. Yang kedua yaitu kecenderungan untuk mengelak. Penderita PTSD enggan memikirkan atau membicarakan peristiwa yang membuatnya trauma. Hal ini ditujukan dengan menghindari tempat, aktivitas, dan seseorang yang terkait dengan kejadian trauma tersebut. Penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan pengalaman traumatik mati rasa dalam responsivitas, seseorang yang mengalami trauma menghindar untuk berpikir tentang trauma atau tentang stimulus yang mengingatkannya pada kejadian tersebut. Mati rasa di sini adalah menurunnya ketertarikan pada orang lain, suatu rasa keterpisahan, dan ketidakmampuan untuk merasakan berbagai emosi positif. Nah, yang ketiga yaitu pemikiran dan perasaan negatif. Penderita PTSD cenderung menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Selain itu, penderita juga kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disuainya dan merasa putus asa. Bahkan, penderita juga dapat menyendiri dan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu perubahan perilaku dan emosi. Disebabkan adanya ketegangan yang meningkat, ditunjukkan dengan susah tidur atau mempertahankan tidur, mudah marah atau tidak dapat mengendalikan marah, sulit berkonsentrasi, kewaspadaan yang berlebih, respon kejut yang berlebihan atas segala sesuatu. Penderita PTSD seringkali mudah takut atau marah meski tidak dipicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis. Perubahan perilaku ini juga sering membahayakan dirinya atau orang lain. Penderita PTSD sulit tidur dan berkonsentrasi. Penderita PTSD dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Namun pada anak-anak terdapat gejala khusus, yaitu sering melakukan reka ulang peristiwa traumatis melalui permainan. Anak dengan gangguan PTSD juga sering mengalami mimpi buruk yang bisa terkait secara langsung maupun tidak dengan kejadian traumatis yang pernah dialaminya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor resiko dari PTSD. Seseorang yang terserang PTSD setelah menyaksikan atau mengalami kejadian tragis, akan tetapi penderita PTSD lebih berisiko terjadi pada seseorang yang memiliki sejumlah faktor risiko seperti berikut. Yang pertama, kurang mendapat dukungan dari keluarga atau teman. Yang kedua, menderita gangguan alkohol atau penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga, menderita gangguan mental lain seperti gangguan kecemasan dan sebagainya. Yang keempat, memiliki keluarga dengan riwayat gangguan mental seperti depresi. Yang kelima, mendapat pengalaman traumatis sebelumnya, misalnya dirundung atau bullying pada masa kecilnya. Dan yang terakhir, memiliki pekerjaan tertentu, misalnya tentara atau relawan medis yang berada di daerah perang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagnosis dari PTSD. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tahu apakah gejala yang dialami pasien disebabkan oleh penyakit fisik. Jika penyakit fisik ini tidak ditemukan, pasien akan dirujuk ke dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Seseorang baru dapat dikatakan menderita PTSD apabila memiliki riwayat mengalami kondisi atau peristiwa berikut sebelum gejalanya muncul. Yang pertama, mengalami peristiwa traumatis secara langsung. Yang kedua, menyaksikan peristiwa traumatis yang menimpa orang lain. Yang ketiga, mendengar bahwa orang terdekatnya mengalami peristiwa traumatis. Yang keempat, berulang kali terbayang pada kejadian traumatis secara tidak sengaja. Nah, untuk kategori PTSD ini, gejala yang dialami pasca peristiwa traumatis harus berlangsung selama 1 bulan atau lebih. Gejala juga harus mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai penanganan dari PTSD ini. Model penanganan bagi korban yang mengalami PTSD pada anak-anak tentunya berbeda ya dengan yang dialami oleh orang dewasa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penanganan PTSD pada anak dengan menggunakan model pendekatan permainan atau yang dikenal dengan istilah play therapy. Nah, terapi bermain atau play therapy ini berguna dalam memberikan terapi pada anak yang mengalami PTSD. Biasanya terapis memakai permainan untuk memulai topik yang tidak dapat dimulai secara langsung. Hal ini
dapat membantu anak lebih merasakan lebih nyaman dan dalam berproses dengan pengalaman traumatiknya. Pada umumnya, anak-anak yang mengalami kondisi trauma menunjukkan simptom-simptom seperti ketakutan, cemas, sedih, menghindar, dan kurang responsif terhadap beragam emosi. Berikut ini pengertian pokok sebagai landasan dalam melaksanakan play terapi, yaitu yang pertama, play terapi dibangun berdasarkan fondasi teoritik yang sistematis. Dalam kaitan ini, play terapi disusun dengan menggunakan kerangka teori psikologi dan konseling, yaitu psikoanalisa. Kemudian yang kedua, play terapi menekankan pada kekuatan permainan sebagai alat untuk membantu klien yang memerlukan bantuan. Tujuan dari penggunaan play terapi adalah untuk membantu klien dalam rangka mencegah dan mengatasi persoalan psikisnya serta membantu pencapaian pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tugas perkembangannya secara optimal. Konsep dasar yang dapat digunakan pada play terapi ini mengacu pada pandangan sebagai berikut. Yang pertama, bermain merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam memahami dunia anak-anak. Yang kedua, aspek perkembangan dalam kegiatan bermain merupakan cara anak dalam menemukan dan mengeksplorasi identitas diri mereka. Yang ketiga, anak dapat melakukan eksperimen dengan berbagai pilihan imajinatif dan terhindar dari konsekuensi seperti ketika di dunia nyata. Yang keempat, permainan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik sekaligus sebagai terapi. Selanjutnya, menurut The Association for Play Therapy, terdapat 14 keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan play terapi sebagai sebuah intervensi, yaitu yang pertama mengatasi resistensi. Anak-anak biasanya itu sulit untuk diajak konsultasi ya dengan konselor, apalagi ketika mereka memiliki keinginan sendiri. Nah, di sini permainan adalah salah satu cara yang menarik agar anak dapat terlibat dalam kegiatan konseling. Yang kedua, komunikasi. Permainan adalah media alami yang digunakan anak untuk mengekspresikan dirinya. Nah, di sini konselor atau peksos dapat menggunakan berbagai pilihan permainan yang dapat memancing anak untuk dapat terus terlibat dalam permainan. Yang ketiga, kompetensi. Bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk memenuhi kebutuhan anak agar dapat mengeksplorasi dan menguasai suatu keterampilan. Di sini konselor atau peksos dapat membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa anak sedang melakukan kerja keras dan menunjukkan kemajuan. Yang keempat yaitu berpikir kreatif. Keterampilan problem solving dikembangkan sehingga pemecahan atas persoalan anak bisa tercapai. Permainan memberikan peluang yang besar bagi anak untuk mengembangkan kemampuan diri untuk berpikir kreatif atas persoalan yang dialaminya. Yang kelima adalah katarsis. Nah, melalui permainan anak-anak ini dapat disampaikan tekanan emosi yang dialaminya dengan lebih bebas, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya beban mental. Yang keenam adalah apreakson. Dalam bermain, anak mendapat kesempatan untuk memproses dan menyesuaikan kesulitan yang pernah dialami secara simbolis dengan ekspresi emosi yang lebih tepat. Yang ketujuh yaitu role playing. Anak dapat mempraktekkan berbagai tingkah laku yang baru dan mengembangkan kemampuan empati dengan orang lain. Yang kedelapan yaitu fantasi. Anak-anak dapat menggunakan imajinasinya untuk mengerti akan pengalamannya yang menyakitkan. Mereka juga bisa mencoba mengubah hidup mereka secara perlahan. Yang kesembilan yaitu metaphoric teaching. Anak-anak dapat memperoleh pengertian yang mendalam atas kesulitan dan ketakutan yang dialaminya dengan kiasan yang dimunculkan dalam permainan. Yang ke-10, attachment formation. Anak dapat mengembangkan suatu ikatan dengan konselor atau peksos, serta mengembangkan kemampuannya untuk membangun koneksi dengan orang lain ataupun temannya. Yang ke-11 yaitu peningkatan hubungan. Bermain dapat meningkatkan hubungan terapi yang positif.
memberikan kebebasan anak untuk mewujudkan aktualisasi diri dan tumbuh semakin dekat dengan orang lain di sekitarnya. Anak juga dapat mengenal cinta dan perhatian yang positif terhadap lingkungannya. Yang ke-12 yaitu emosi positif. Anak-anak menikmati permainan dengan suasana hati ini, mereka bisa tertawa dan mempunyai waktu yang menyenangkan di tempat mereka merasa diterima. Yang keempat, menguasai ketakutan. Dengan permainan yang diulang-ulang akan mengurangi kegelisahan dan ketakutan anak. Bekerja dengan mainan, seni, dan media bermain lainnya, mereka akan menemukan berbagai keterampilan dalam mengatasi ketakutan. Yang terakhir, bermain game. Game ini membantu anak untuk bersosialisasi dan mengembangkan kekuatan egonya. Mereka mempunyai peluang untuk meningkatkan keterampilannya. Nah, dalam menggunakan terapi bermain ini, terdapat langkah-langkah yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam kegiatannya. Mengenal langkah-langkah konseling anak, hal pokok yang harus disadari oleh para konselor atau pekerja sosial yaitu setting, struktur seni atau pertemuan yang disesuaikan dengan dunia anak-anak. Terdapat 3 fase yang perlu diperhatikan ketika konselor atau peksos akan berinteraksi dengan anak-anak. Yang pertama yaitu langkah awal. Dalam tahap ini, kegiatan utamanya adalah bagaimana membangun hubungan anak dan konselor atau peksos. Nah, di sini konselor atau peksos harus mampu membangun hubungan yang hangat yang di dalamnya ada kepercayaan anak terhadap konselor atau peksos. Untuk mencapai tujuan tersebut, peksos harus berusaha masuk secara total pada dunia anak, sehingga anak betul-betul merasa aman dan menganggapnya sebagai sahabat. Langkah ini bisa dilakukan oleh konselor atau peksos dengan menyediakan berbagai permainan yang digemari anak. Melalui fasilitas permainan ini, konselor bisa mengajar anak-anak bermain dengan tujuan agar anak merasa aman. Ketika anak sudah merasa aman, di sini konselor atau peksos bisa menyiapkan berbagai perangkat konseling dalam menggali berbagai gejala dan informasi yang ia butuhkan yang ditujukan anak melalui berbagai aktivitas komunikasi dan interaksi termasuk di dalamnya aktivitas bermain mereka. Kemudian yang kedua adanya langkah pertengahan. Pada langkah pertengahan ini dimulai ketika anak sudah asik dengan permainan dan perhatian mereka. Konselor atau peksos dapat memfasilitasi kegiatan ini dengan menyediakan berbagai sarana bermain agar anak dapat mengekspresikan berbagai perasaan, baik sesuatu yang pernah dialaminya di masa lampau atau keinginannya yang ia harapkan pada masa yang akan datang. Nah, pada kondisi ini, konselor atau peksos bisa melibatkan diri pada aktivitas yang sedang dilakukan anak. Misalnya, anak sedang menggambar. Nah, di sini konselor atau peksos bisa melakukan eksplorasi berbagai informasi yang dibutuhkan melalui upaya terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang dilakukan anak. Melalui menggambar, anak akan mengekspresikan suasana hati atau emosinya. Konselor juga bisa menggunakan cerita dengan karakter pelaku cerita orang-orang yang ada dalam kehidupan anak, dengan permasalahan yang serupa dengan apa yang dialami anak. Melalui teknik ini, konselor atau peksos dapat membantu anak untuk mengembangkan kreativitasnya secara lebih luas, seperti kemampuan bahasa, seni, gerak, drama, dan dapat mengembangkan kemampuan emosi anak dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, adanya langkah akhir. Nah, pada tahap ini, konselor atau peksos dapat mengakhiri proses konseling apabila pada diri anak telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bentuk perilaku positif. Apabila anak telah mampu menunjukkan kebutuhan minimalnya secara simbolik, mampu mengekspresikan emosinya, dan secara lisan mampu mendiskusikan berbagai isu, konseling dapat dihentikan apabila anak telah mampu menunjukkan kreativitasnya, mampu bermain peran, melakukan permainan yang melibatkan kerjasama dengan teman sebayanya, atau menampilkan perubahan perilaku yang positif lainnya. Nah, kemudian kesimpulan dari presentasi yang sudah saya lakukan ini,
sebagaimana yang telah diungkapkan pada awal tulisan ini, bahwa penanganan yang diperlukan bagi korban bencana yang mengalami PTSD atau Post Traumatic Disorder ini, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak, memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda. Pada anak-anak yang mengalami PTSD, teknik yang digunakan yang sesuai untuk mengalami kondisi traumanya adalah dengan menggunakan teknik play terapi atau terapi bermain. Masa anak-anak merupakan masa usia bermain, maka aspek ini menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi konselor atau peksos dalam merancang teknik konseling yang digunakan. Permainan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik sekaligus sebagai terapi. Selain itu, pada masa anak-anak, bermain dalam kelompok merupakan kegiatan yang diminati anak-anak, sehingga kelompok pun dapat berfungsi untuk mengembangkan keterampilan sosial pada anak. Setelah anak-anak korban bencana ini mengikuti sesi konseling, tentu saja diharapkan anak yang mengalami trauma menunjukkan perubahan ke arah positif setelah mengikuti konseling. Ketika anak telah menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang positif, konselor atau peksos dapat mengakhiri permainan dan apabila diperlukan, konselor atau peksos dapat membuat janji untuk mengikuti sesi konseling berikutnya. Orang tua atau pengasuh dapat tetap dilibatkan pada upaya penanganan permasalahan anak dengan selalu memberikan permainan yang serupa kepada anak. Selain itu, agar orang tua atau pengasuh dapat terus mendampingi ketika anak sedang bermain dengan cara memberikan berbagai stimulasi yang sudah diberikan contohnya oleh konselor. Sebagai tindak lanjut dari proses konseling tersebut, konselor atau peksos dapat memberikan pemahaman pada orang tua atau pengasuh. Di antaranya, yang pertama, orang tua atau pengasuh memberikan perhatian pada anak dengan cara mendampingi aktivitas bermain anak sehari-hari. Yang kedua, buatlah kesan yang mendalam agar anak merindukan kebersamaannya dengan orang tua atau pengasuhnya. Yang ketiga, orang tua dapat mengulangi sesi bermain dengan permainan yang berbeda, tetapi memberikan simulasi pada wilayah perkembangan yang sama yang sesuai dengan permasalahan anak. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.